Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mengajarkan manusia makna hidup melalui adab, budi dan kebijaksanaan, serta solawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan akhlak mulia sepanjang zaman. Pada kesempatan ini, kita akan menyimak untayan hikmah dari khazanah luhur Melayu Islam, sebuah warisan sastra dan nilai yang lahir dari kejernihan iman dan kedalaman pengalaman hidup, yakni Gurindam 12 pasal ke-11. Pasal ini mengajak kita merenungi hakikat hidup bermasyarakat, tentang kewajiban berjasa kepada sesama, adab menghormati pemangku amanah, kebajikan dalam relasi yang setara, serta kepedulian kepada mereka yang lalai dan lemah. Inilah ajaran yang tidak sekedar indah diucap, tetapi menuntun sikap dan tindakan, membentuk karakter pribadi sekaligus merawat harmoni sosial. Dengan hati yang terbuka dan jiwa yang bening, marilah kita dengarkan dan resapi pesan-pesan kebijaksanaan dalam pasal ke-11 Gurindam 12 sebagai pemandu untuk meneguhkan adab, memuliakan sesama, dan membangun peradaban yang beradab serta bermartabat. Inilah Gurindam 12, pasal ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendaklah hormat akan orang yang berpangkat. Hendaklah berlaku baik terhadap orang yang setara naik. Hendaklah ingat akan orang yang tiada ingat. Saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, pasal ke-11 Gurindam 12 menegaskan satu nilai luhur yang menjadi sendi peradaban Melayu, yakni kewajiban berjasa kepada sesama bangsa. Bait hendaklah berjasa kepada yang sebangsa bukan sekedar seruan moral individual, melainkan ajaran sosial yang menempatkan manusia sebagai makhluk bermasyarakat yang saling terikat oleh tanggung jawab dan kepedulian. Dalam pandangan Melayu, hidup tidak diukur dari seberapa tinggi kedudukan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang ditinggalkan bagi orang lain. Budaya Melayu memandang jasa sebagai amal nyata, mendidik, menolong, melindungi dan menguatkan sesama. Nilai ini hidup dalam tradisi gotong royong, musyawarah, dan semangat senasib sepenanggungan. Orang yang berjasa dikenang bukan karena kekayaannya, melainkan karena baktinya. Dengan demikian, berjasa kepada yang sebangsa adalah fondasi harmoni sosial dan kelangsungan adat serta marwah kolektif Melayu. Dalam perspektif Islam, ajaran ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan ukhuwah. Al-Quran menegaskan, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa." Surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini menempatkan perbuatan baik kepada sesama sebagai jalan takwa, bukan sekedar pilihan etis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa kemuliaan seorang hamba di sisi Allah
diukur dari sejauh mana jasanya dirasakan orang lain. Dengan demikian, bait gurindam ini mengajarkan bahwa identitas Melayu dan keislaman bertemu dalam satu titik, pengabdian. Berjasa kepada yang sebangsa adalah ibadah sosial, jembatan antara iman dan peradaban, serta warisan nilai yang relevan untuk membangun masyarakat yang beradab, adil, dan bermartabat hingga hari ini. Pada bait selanjutnya bahwa pasal ke-11 dalam Gurindam 12 mengajarkan adab sosial yang menjadi pilar penting peradaban Melayu. Salah satunya melalui bait, hendaklah hormat akan orang yang berpangkat. Bait ini tidak dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap feodal atau mengagungkan kekuasaan secara berlebihan, melainkan menanamkan etika penghormatan terhadap struktur kepemimpinan dan tanggung jawab sosial yang melekat pada jabatan. Dalam budaya Melayu, pangkat dipahami sebagai amanah, bukan sekedar kehormatan. Raja, pemimpin adat, ulama, maupun orang yang diberi kedudukan dihormati karena fungsi dan tanggung jawabnya menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Menghormati orang yang berpangkat berarti menjaga adab, tutur kata, dan sikap agar tatanan sosial tetap harmonis dan tidak kacau oleh sikap meremehkan otoritas. Pandangan ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan adab di atas ilmu dan kekuasaan. Al-Quran menegaskan, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu." Surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini menunjukkan bahwa menghormati pemimpin merupakan bagian dari ketaatan selama tidak menyimpang dari syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda." Hadis Ahmad. Dengan demikian, bait gurindam ini mengajarkan keseimbangan antara adab dan kritis, menghormati orang yang berpangkat tanpa meniadakan keadilan dan kebenaran. Dalam perspektif Melayu dan Islam, hormat adalah fondasi kepemimpinan yang beradab, sekaligus cermin kematangan akhlak masyarakat yang menjunjung nilai martabat dan kebijaksanaan. Berikutnya adalah, hendaklah berlaku baik terhadap orang yang setara naik. Bait ini menampilkan ajaran adab sosial yang halus namun mendalam. Ungkapan, hendaklah berlaku baik terhadap orang yang setara naik, menekankan pentingnya etika persaudaraan dan keadilan dalam relasi sosial, khususnya di antara sesama yang memiliki kedudukan, usia, atau kemampuan yang setara. Dalam pandangan Melayu, relasi setara justru paling rawan melahirkan iri, dengki, dan persaingan tidak sehat apabila tidak dibingkai oleh budi pekerti. Budaya Melayu menjunjung tinggi nilai kesantunan dan kebersamaan. Berlaku baik kepada orang yang setara bermakna menjaga lisan, menghormati perasaan, serta menghindari sikap sombong dan merendahkan. Prinsip ini tercermin dalam pepatah Melayu yang mengajarkan hidup sama rendah, sama tinggi, di mana kehormatan seseorang dijaga tanpa memandang kelebihan pribadi. Dengan sikap inilah, harmoni sosial terpelihara dan persaudaraan tetap utuh. Ajaran ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan persamaan derajat. Al-Quran menegaskan, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ayat ini menempatkan hubungan antar sesama sebagai ikatan iman yang harus dijaga dengan akhlak yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak menzoliminya dan tidak merendahkannya. Hadis ini menegaskan larangan bersikap buruk, terlebih kepada sesama yang setara. Dengan demikian, bait gurindam ini mengajarkan bahwa kemuliaan tidak lahir dari menjatuhkan sesama, melainkan dari keluhuran akhlak. Dalam budaya Melayu dan Islam,
Berlaku baik kepada orang yang setara adalah wujud kedewasaan moral, fondasi persatuan, dan cermin peradaban yang beradab dan bermartabat. Dan terakhir adalah bait, hendaklah ingat akan orang yang tiada ingat. Bait ini mengandung pesan kemanusiaan yang sangat mendalam melalui ungkapan, hendaklah ingat akan orang yang tiada ingat. Bait ini mengajarkan kepekaan sosial dan empati, yakni kewajiban moral untuk memperhatikan mereka yang lalai, lemah, terpinggirkan, atau tidak mampu mengingat kepentingan dirinya sendiri. Dalam pandangan Raja Ali Haji, keutamaan manusia tidak diukur dari kecerdasan atau kekuasaan, tetapi dari kepedulian terhadap sesama. Dalam budaya Melayu, nilai ini hidup dalam prinsip kasih sayang dan tanggung jawab kolektif. Orang yang tiada ingat bukan untuk dicela, tetapi untuk dibimbing dan dijaga. Mereka bisa jadi orang tua yang uzur, anak-anak yang belum mengerti, atau anggota masyarakat yang tersisih oleh keadaan. Sikap ingat berarti hadir untuk menasihati dengan lembut, menolong tanpa merendahkan, serta menjaga marwah orang lain. Inilah wujud budi pekerti Melayu yang menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan kebersamaan. Ajaran ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menempatkan kepedulian sebagai inti akhlak. Al-Quran menegaskan, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Selain itu, Allah mengingatkan pentingnya saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dengan demikian, bait gurindam ini meneguhkan bahwa budaya Melayu dan Islam bertemu dalam nilai kepedulian. Mengingat orang yang tiada ingat adalah cermin kematangan akhlak, fondasi solidaritas sosial, dan penanda peradaban yang beradab dan berbelas kasih. Saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, berdasarkan makna pasal ke-11 di atas, baik menurut budaya Melayu maupun menurut Islam, maka dapatlah disimpulkan bahwa pasal ke-11 Gurindam 12 menegaskan bahwa kekuatan peradaban Melayu bertumpu pada keluhuran adab sosial. Nilai berjasa kepada yang sebangsa, menghormati orang yang berpangkat, berlaku baik kepada yang setara, serta mengingat mereka yang tiada ingat, membentuk satu kesatuan etika yang saling melengkapi. Ajaran ini menempatkan manusia sebagai makhluk bermoral yang hidup dalam tatanan sosial, di mana kehormatan tidak lahir dari kedudukan semata, melainkan dari manfaat, sikap, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan adab inilah harmoni masyarakat terjaga dan martabat kolektif Melayu tetap lestari. Dalam perspektif Islam, nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan akhlak mulia yang bersumber dari iman dan tanggung jawab sosial. Pasal ke-11 mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hormat dan kasih, serta antara kepemimpinan dan kepedulian. Pesan moralnya tetap relevan lintas zaman. Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang saling menghormati, saling menolong, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Dengan mengamalkan ajaran ini, Gurindam 12 tidak hanya menjadi warisan sastra, tetapi juga pedoman hidup untuk membangun peradaban yang adil, bermartabat, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Pergi ke taman memetik kenanga, disusun rapi di dalam talam. Hidup mulia kerana berjasa, banyak manfaat untuk sesama alam. Pagi hari ke Pulau Penyengat, singgah sebentar menimba hikmah. Orang berpangkat hendak dihormat, adab dijaga, marwah pun berkah. Berlayar perahu menuju seberang, angin sepoi menemani senja. Ingatlah selalu yang lemah terkarang, tanda berbudi dan luhur jiwa. Semoga Gurindam 12 sebagai warisan leluhur Raja Ali Haji ini memperkuat pesan adab, kepedulian, dan kebersamaan
sebagaimana diajarkan dalam pasal ke-11 Gurindam 12. Semoga bermanfaat. Salam adat, salam Melayu, dan salam persaudaraan sesama Melayu dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.